Hari ini Jumat 19 Juni 2026, Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Ti Fauziatia Suma terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Penangkapan kedua tersangka disayangkan oleh kuasa hukum karena keduanya bersikap kooperatif selama berstatus sebagai tersangka sejak November 2025. Beredar narasi keduanya ditangkap karena pesanan demi kepentingan Jokowi. Benarkah ada kejanggalan atas penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Malam ini kita membahasnya bersama pihak pelapor, ada Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi Freddy Alex Damanik. Selamat malam Bang Alex. Selamat malam Mas. Baik, dan hadir pula kuasa hukum terlapor Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri. Selamat malam Bang Al-Katiri. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Al-Katiri dulu. Bang, ini bisa dibilang penangkapan ini janggal karena klien Anda Dr. Tifa selalu memenuhi panggilan penyidik dan rutin melakukan wajib lapor begitu. Mengingat status berkas sudah dinyatakan P21 sejak 2 Juni lalu, apakah sebelumnya tidak ada surat panggilan resmi sama sekali untuk pelimpahan tahap 2 sebelum polisi memutuskan melakukan penjemputan paksa pagi tadi terhadap keduanya, Bang Al-Katiri? Iya. Ya, memang ini tidak wajar ya. Tidak wajar dan sangat mengejutkan. Karena tadi pagi saya dihubungi dengan keluarganya Dr. Tifa. Ya kan? Beliau telepon saya mengatakan bahwa ini lagi ada polisi, beberapa polisi, ada beberapa orang, banyak kata mereka. Ini lagi mau bawa Dr. Tifa. Saya kaget juga, loh kenapa begini gitu loh. Nggak ada ceritanya kan. Kemudian saya juga masih meragukan siapa sih yang datang itu. Kan zaman sekarang ini kan saat ini kan banyak sensitif banget ya. Saya ingin memastikan siapa sih yang datang ini. Akhirnya saya minta keluarganya itu memberikan HP ke salah satu orang yang datang di situ. Hanya diberikan, kemudian saya tanya, ini dari mana Pak? Saya dari Polda. Dia sebut namanya dan kemudian saya kenal nama itu, gitu loh. Oh iya, loh kenapa Pak pagi-pagi kok sowan ke tempat Dr. Tifa? Saya bilang, Pak saya ini tugasnya apa? Kami mau bawa Dr. Tifa ke Polda. Bawa, maksudnya apa? Saya bilang, kan selama ini kan Dr. Tifa, Roy Suryo itu kan kooperatif, ya kan? Bahkan tiap hari ini harus lapor, wajib lapor, dia lakukan. Bahkan sampai hampir 30 kali kalau nggak salah melakukan wajib lapor. Iya Pak, ini upaya paksa. Tambah kaget juga saya. Di mana aturannya gitu loh. Upaya paksa itu kan ada ketentuan bagi siapa yang harus dipaksakan untuk diambil ya istilahnya. Lah, upaya paksa. Sedangkan Dr. Tifa dan Roy yang saya tahu, khususnya Dr. Tifa, itu kooperatif. Dia sangat-sangat kooperatif. Karena apa? Datang malah disediakan. Bahkan dia terganggu, seharusnya wajib lapor ini dikenakan pada orang yang penangguhan penahanan dan sebagainya gitu. Dia nggak bisa kemana-mana, keluar kota nggak bisa, kemudian kalau lagi keluar negeri nggak bisa dan sebagainya. Jadi diikuti aja wajib lapor ini. Berarti kan anytime dibutuhkan datang. Nah kok tiba-tiba ada upaya paksa? Upaya paksa itu orang-orang yang benar-benar dipanggil nggak datang, dan itu ada mekanisme di KUHP itu. Panggilan paksa itu jika A, B, C, D ada. Tapi kalau kooperatif itu nggak ada, nggak saya temukan. Baik. Dan kejahatannya apa sih? Ini kan hanya kejahatan. Mereka melakukan hak konstitusi. Bukan extraordinary crime. Bukan teroris, bukan narkoba, bukan sesuatu yang biasa lah. Bang Alex, pihak kuasa hukum ini mengklaim kalau Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini memang sangat kooperatif dan rutin melakukan wajib lapor ya sejak dijadikan tersangka November 2025. Menurut Projo, apakah ini dinilai tindakan jemput paksa pagi tadi sudah tepat dan tidak perlu surat panggilan pelimpahan, Bang Alex? Ya, terima kasih. Kami Projo mengapresiasi ya proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ini melihat penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sebagai bagian dari proses hukum. Kami menghormati proses hukum tersebut. Ya, sepenuhnya proses hukum itu kan memang kewenangan penyidik penegak hukum. Ya, kami perlu menegaskan bahwa setiap warga negara, siapapun orangnya,
memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika ada dugaan tindak pidana, biarlah dibuktikan melalui proses hukum yang terbuka, objektif dan adil ya. Kami menolak pernyataan yang menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan bentuk pesanan, intervensi untuk kepentingan Jokowi ya. Kenapa enggak dari 1 tahun lalu, 6 bulan lalu, 3 bulan lalu aja kalau ini memang pesanan Jokowi kan, kalau mau ditangkap atas kepentingan Jokowi. Terus kami sebagai pendukung beliau dari dulu sudah mendesak kan, tapi tetap saja mekanisme hukum, proses hukum itulah yang kami hormati, kami hargai, dan kami melihat tidak ada di sini pelanggaran hukum. Itu proses penangkapan. Coba jelaskan kepada saya, tunjukkan kepada saya KUHP yang mana atau aturan hukum yang mana melarang penyidik melakukan penangkapan. Penangkapan ini telah memenuhi syarat. Ada alat bukti, ya cukup alat buktinya itu yang pertama. Yang kedua, ada suratnya tentunya. Tadi dikatakan sudah berbicara, pasti ada suratnya. Apakah itu ditandatanganin atau bukan, itu lain hal. Ya, hak-haknya juga pasti sudah disampaikan. Jadi tolong jangan membangun narasi-narasi yang hanya membuat gaduh lagi kan begitu. Jadi tidak ada di sini proses hukum atau KUHP yang dilanggar di sini. Itu penyidik sudah menjalankan kewenangannya sesuai hukum yang berlaku, sesuai KUHP. Kewenangan penangkapan itu sudah dijelaskan di dalam penjelasan mereka, karena ada kepentingan bahwa ini harus diserahkan. Ya, maka mereka memastikan bahwa proses penyerahan itu berjalan lancar. Oleh karena itulah, makanya ini diambil, ditangkap untuk proses-proses itu. Udah dijelaskan sangat gamblang oleh penyidik ya, nanti diperiksa kesehatannya kan begitu, secara administrasi penyidikan, dan itu semua kan harus dilalui kan begitu. Nanti kalau lewat sudah 1 kali 24 jam penangkapan itu sudah berlalu, kemudian ditahan, oke, baru kita bicara penahanan. Apakah penahanan itu memenuhi syarat? Tapi sampai hari ini kita masih bicara penangkapan dan itu sah menurut KUHP. Bang Alex, tapi tadi kuasa hukum dari Roy Suryo sudah mengatakan dengan tegas kalau memang tim penyidik ini punya wewenang untuk melakukan penangkapan, tapi tidak punya hak begitu. Ada abuse of power yang dibilang begitu. Karena kenapa wewenangnya begitu kuat? Sudah dipastikan tidak ada motor intervensi dari kepentingan politik manapun, termasuk khususnya Jokowi. Iya, seperti saya katakan tadi, kalau abuse of power, katakan aturan hukum yang mana yang dilanggar. Itu kewenangan penangkapan, itu diatur dalam KUHP. Syaratnya itu tadi, ada bukti yang cukup, ada surat penangkapan. Mana di situ yang tidak terpenuhi kan begitu. Gitu loh. Pasal-pasal itu nanti kita bicara di penahanan kan begitu. Tapi kalau penangkapan syaratnya cuma itu. Begitu loh. Di mana yang tidak terpenuhi di situ sehingga dikatakan abuse of power. Sekali lagi, kalau Pak Jokowi intervensi ini kepentingan dia, kenapa nggak 1 tahun yang lalu? Kenapa nggak 6 bulan yang lalu? Kami tahu udah mendesak-desak penyidik, tetap juga enggak. Tapi kami hargain, respect kepada penyidik. Jangan ketika ini memenuhi maunya mereka mengatakan ini sudah memenuhi. Tapi ketika dilakukan penangkapan, mereka membangun narasi-narasi yang terus membuat gaduh. Kan begitu. Oke. Bang Al-Kathiri, kalau Anda sudah mendengar mungkin sudah terendus adanya indikasi ini pesanan Jokowi ditangkap begitu ya. Bagaimana? Apakah klien Anda mengaku atau ada cerita bahwa sempat mungkin ada tekanan dari kiri kanan sehingga penangkapan ini harus terjadi begitu? Menurut Anda bagaimana nih, Bang Al-Kathiri? Lah sekarang begini ya, saya heran juga dia tanya KUHP yang mana. Dia KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Mekanisme adalah upaya paksa, khususnya penjemputan seseorang itu diatur. Kalau yang wajar, yang kooperatif itu ada panggilan. Pasal mana pasal syarat penangkapan? Iya. Panggilan, iya. Sekarang coba sampaikan ke saya. Panggilan paksa dengan yang ini bukan panggilan paksa, ini penangkapan, kewenangan penyidik 1 kali 24 jam. Oke, baik. Menurut Bang penyidik bicara upaya paksa. Baik. Penyidiknya ngomong gitu. Saya bertanggung jawab. Saya bicara kok. Iya, jadi upaya paksa jelas. Upaya paksa itu istilah.
Baik, Upaya Bang, paksa itu istilah, tapi mekanisme hukumnya adalah Kata-kata paksa penangkapan. itu istilah. oke baik. Istilah apa maksudnya? Bang Al-Katiri, menurut Anda, Sebentar, saya mau jelaskan. Bang Al-Katiri, Sebutkan menurut pasal Anda pasal proses yang mana? mohon Abuse of menunggu power. sebentar, Bang Alex. Bang Al-Katiri, kalau menurut Anda proses penangkapan seperti apa yang prosedurnya ini sudah tepat? Karena ini dianggap tidak tepat oleh tim kuasa hukum, pasti begitu ya? Sekarang begini, Mas, saya tanggapi aja dia lah. Dia bilang tadi bahwa penegakan hukum ini tidak boleh bersebelah. Penegakan hukum itu harus adil dan sebagainya. Saya bertanya sekarang, namanya Firly Damuri ya kalau nggak salah itu ketua KPK. Jelas itu tersangka korupsi. Nggak pernah disuruh wajib lapor. Ya kan? Kemudian siapa itu yang namanya Sylvester itu? Di mana dia sekarang? Kenapa dibedakan? Dengan masalah pasal-pasal yang cemen yang di bawah 5 tahun, contohnya pasal-pasal pencemaran nama baik dan sebagainya, seolah-olah ini extraordinary crime. Oke. Seolah-olah kejahatan terorisme, kejahatan apalagi makar atau kejahatan narkoba. Ini kejahatan yang sebenarnya apa yang dilakukan mereka itu adalah hak konstitusi mereka untuk mengoreksi satu dokumen publik. Tidak ada kejahatan yang sifatnya membahayakan. Dikatakan sendiri kok bahwa ini, kalau memang betul bahwa hukum tidak, bahwa ini penegakan hukum, ini berlaku untuk siapapun juga. Kenapa untuk sifatnya yang contohnya yang saya sebut tadi 2 orang itu ya, ada yang lagi diperlakukan beda. Oke, Bang. Seharusnya seperti itu harus wajib lapor juga. Ini disuruh wajib lapor dan 30 kali mereka lakukan. Dipanggil datang, kooperatif. Tiba-tiba malam-malam kalau Dokter Tifa memang mau ujian dia sudah keluar dari tempat tinggalnya, dijemput karena dia mau ujian. Roy Suryo lagi tidur, bahkan mau masuk kamarnya dan sebagainya, keadaan dipaksa tetap harus dibawa ke Polda. Oke. Apakah ini penegakan hukum dengan humanis gitu loh? Bang Al-Katiri, ini kalau kita lihat nih dari kuasa hukum Roy Suryo ini sempat menyindir Joko Widodo dan menyebut penangkapan ini juga ada hubungannya ya karena dianggap melayani kepentingannya Pak Jokowi. Bagaimana dengan klien Anda, Dr. Tifa? Apakah Anda juga sebagai tim kuasa hukumnya menilai bahwa ini sepertinya sangat besar, sangat berpotensi ada intervensi dari pihak Jokowi terhadap penangkapan ini? Dan sekarang begini, kalau enggak, ya kan, banyak dugaan seperti itu, ada intervensi, tiba-tiba ada penangkapan dan sebagainya. Ini kan kita lagi nunggu P21. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bang Alex, Bang, kalau memang ada intervensi Pak Jokowi, kenapa nggak dari tahun lalu? Kenapa hari ini baru disebutkan? Kan? Kemudian buktinya apa? Pengembalian dokumen contohnya, pengembalian berkas perkara contohnya. Itu kan harus 14 hari. Oke, berkali 3 kali 14 hari. Mungkin salah baca atau salah dengar, bukan 14 hari tapi 14 bulan. Mungkin salah dengar kali ya, dianggapnya 14 bulan. Itu fakta. Kok sekonyong-konyong ya, dengan keadaan kooperatif, menunggu. Bahkan kami tanya, apa sih dasarnya tiba-tiba ada satu panggilan, upaya paksa dengan mengambil orang-orang itu dari tempat tinggalnya. Ya kan? Ternyata katanya hanya untuk persiapan pelimpahan untuk P21 tahap 2. Astagfirullahaladzim. Masa hanya gara-gara itu saja? Bang Alex, gimana komentarnya Bang Alex? Apakah hal yang tadi disebutkan memang menjadi alasan tepat untuk dilakukan penangkapan terhadap kedua tersangka, Roy Suryo dan Dr. Tifa? Saya rasa penyidik sudah menjelaskan dengan sangat baik. Ya, ketika tadi konferensi pers bahwa tujuannya memang penangkapan ini memang internetnya bermasalah, orangnya yang gagal. Supaya proses pelimpahan karena sudah dinyatakan lengkap, barang bukti sudah dinyatakan lengkap. Diulangi ya, mau diulangi, ngomong apa dia? Baik, Bang Alex silahkan dilanjutkan dulu, Bang Alex. Bang, suara saya nggak jelas, Host? Sangat jelas. Silahkan dilanjutkan. Oke, baik, saya ulangin ya. Ya, sebagaimana dalam konferensi pers penyidik tadi sudah sangat jelas disampaikan kepada publik bahwa memang tujuan penangkapan ini agar proses penyerahan barang bukti dan tersangka kepada JPU itu berjalan dengan lancar. Proses itu kan tidak
sederhana. Proses itu kan tidak gampang. Ada administrasi penyidikan di situ, ada pemeriksaan kesehatan di situ yang perlu dipastikan penyidik bahwa ketika tersangka diserahkan sudah dalam keadaan sehat dan siap disidangkan. Kan itu mekanismenya. Makanya dibutuhkanlah penangkapan 1 kali 24 jam. Itulah saya bertanya. Kalau kayak yang gitu saya kan tanya adalah mereka bukti udah banyak. narasi 17 barang bukti, padahal penangkapan yang dilakukan itu telah memenuhi KUHP. Oke. Memenuhi KUHP. Baik, Gitu loh. baik. Syaratnya cuma 2 itu kok. Ya, memenuhi alat bukti. Oke. Ya, yang kemudian ada surat penangkapan. Saya Apakah sendiri itu tidak ada? dari penyidik untuk persiapan pelimpahan. Oke, baik. P21 tahap 2. Oke. Anda apa? Dari mana Anda dapat? Anda kalau nggak salah, Anda juga bukan lawyernya, bukan siapa-siapa. Anda ini kan sepak bola penonton. Tim Hore. Publik juga Dari semua Projo sudah ini mendengar. sebagai pelapor, Bang Al-Katiri. Oke, sebentar. Bang Al-Katiri. Pelapornya jelas itu di situ pelapornya, Lex Sumanan, Andi Kurniawan, dan Maret. Nggak ada nama siapa itu? Manik-manik itu? Nggak ada. Oke. Publik juga sudah mendapat informasi dari semua konferensi pers yang dilakukan. Kan benar kan? Dia mendapat informasi. Dasarnya adalah katanya, bukan fakta. Kalau saya fakta, saya di lapangan, saya pemain. Oke, baik. Saya mendengarkan langsung dari konferensi pers. Oke. Gitu loh. Oke, baik. Kita tanya tanggapan Bang Kalau dasarnya Al-Katiri. katanya, Sebentar Bang Al-Katiri. Tadi kalau ini menyambung yang tadi kata Bang Alex begitu ya. Polisi ini beralasan melakukan penangkapan untuk kedua tersangka Dr. Tifa dan juga Roy Suryo karena untuk mencegah menghilangkan barang bukti digital. Karena klien Anda dijerat pasal berlapis terkait pencemaran nama baik dan juga Undang-Undang ITE. Apakah tim kuasa hukum bisa menjamin bahwa seluruh perangkat elektronik maupun sosial media yang dimiliki oleh tersangka atau klien Anda ini memang sudah sepenuhnya disita oleh penyidik sehingga penahanan tidak perlu lagi dilakukan? Mas, Bang Al-Katiri. barang bukti apa lagi, Mas? Semua sudah dilimpahkan ke kejaksaan, Ya. sudah kewenangan kejaksaan. Dan semua langkah polisi itu harus arahan dari kejaksaan. Oke. Nggak bisa jalan sendiri kayak orang berjalan sambil tidur. Nggak bisa. Dan kepolisian ini perlu dikoreksi. Oke. Coba bayangkan, sudah pelimpah tanggal 13 Januari kalau nggak salah. Tanggal 15 buat sprindik baru. Kemudian tanggal 30 buat sprindik baru. Merubah semua pasal-pasal. Orang sudah 1 tahun. Dibilang pencuri motor, terakhir pasalnya ternyata penipuan. Nggak nyambung. Oke. Ini tidak profesional. Oke. Dan kami, kalau sampai persidangan, kami tunggu. Oke. Kami akan kuliti itu 130 saksi itu. Oke, Bang Alex, dari kuasa hukum sudah positif bahwa seluruh barang bukti itu sudah disita dan sudah diserahkan, sudah dilimpahkan begitu. Berarti tidak ada lagi alasan untuk dilakukan penangkapan. Apalagi malam ini sudah dilakukan penahanan. Tanggapan Anda bagaimana, Bang Alex? Gini loh, saya sudah menyampaikan tadi, sebagaimana juga disampaikan penyidik, ya penangkapan ini ya sudah sesuai KUHP karena sudah memenuhi hanya 2 syarat itu. Alat bukti cukup, ada surat penangkapan. KUHP cuma itu. Sudah cukup untuk menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini. Oke, baik. Kemudian penyidik menjelaskan kenapa ditangkap. Tujuannya karena akan dilakukan proses pelimpahan alat bukti dan penyerahan tersangka kepada JPU. Jadi cuma itu. Ini sudah beda ini dari kerja pernyataan penyidik. Yang saya masalahkan bukan penangkapan, penahanan itu wajar. Itu ada 1 kali 24 upaya jam paksa penangkapan. yang kami masalahkan terhadap orang yang kooperatif. Oke. Jangan Oke. kemana-mana. Oke, Bang Al-Katiri, kalau tadi dari kuasa hukum Roy Suryo juga akan mencoba mengajak tokoh-tokoh nasional untuk ikut menjamin kebebasan dalam artian untuk penangguhan penahanan. Dr. Tifa juga akan dilakukan hal yang sama, begitu ya? Akan dilakukan. Bukan tokoh-tokoh nasional sendiri banyak mengajukan diri, bahkan untuk jadi saksi. Baik. Ini sudah masalah nasional, Mas. Coba lihat. Boleh disebutkan kira-kira tokoh nasional siapa saja yang sudah orang siap? yang di luar circle kita, Pak. Tapi kalau yang mendukung Jokowi itu hanya circle mereka.
tokoh-tokoh nasional ini banyak bikin pernyataan kayak Mahfud MD dan sebagainya. Oh, ini harus disidang dulu, harus terbukti dulu dan sebagainya. Tokoh nasional ini bahkan bukannya kita minta, banyak menyediakan diri untuk membantu kita karena Roy Suryo dan Tifa ini itu bukan urusan pribadi. Apa sih anunya mereka itu kepentingan? Nggak ada. Untuk kepentingan menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia ini. Jangan sampai ada satu cerita, satu sejarah presidennya menggunakan ijazah palsu. Itu saja. Jadi bukan kepentingan mereka berdua. Apa coba mereka? Mereka hanya menguji, menemukan, menganalisa, menyampaikan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang KIP. Itu jelas. Baik. Apa yang dilakukan orang-orang ini sesuai dengan ketentuan. Dengan mereka menentukan pasal-pasal yang nggak nyambung. Pasal-pasal coba contohnya. Pasal yang masalah pencemaran nama baik itu di bawah 5 tahun semua itu undang pasal-pasal itu. Tidak harusnya ditahan. Dicantolkanlah. Baik. Bang Alex. 32 dan pasal 35. Yang mana 32 itu jelas, yaitu informasi elektronik milik orang lain. Siapa yang mengupload elektronik itu? Itu Dian Sandi. Kenapa Jokowi yang melapor? Bukan milik Jokowi. Informasi elektroniknya loh. Makanya kalau perlu ya perlulah kuliah 2 semester gitu kami berikan pada mereka. Oke, Bang Alex, terakhir tanggapannya apa dari Projo nih? Karena banyak sekali tokoh nasional yang mengajukan diri untuk ikut menjamin penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tanggapannya bagaimana, Bang Alex? Ya, itu setiap warga negara ya hak untuk berekspresi, mendukung sesuatu di dalam demokrasi. Yang dilarang itu, yang dibatasi undang-undang itu adalah menuduh, memfitnah. Kalau sudah menuduh, memfitnah, menyerang kehormatan orang lain, itu ada ancaman hukumnya. Ya kalau sudah menuduh itu, ya terima dong proses hukumnya, kan begitu. Siapapun itu, ya kita lihat saja siapa sih yang tokoh-tokoh itu yang katanya siap menyodorkan dirinya untuk membela Roy Suryo. Itu kita juga pengen tahu, nanti kita lihat. Kalau memang ini ditahan ya, nanti kita tunggu. Yang pasti saya lihat sampai sekarang 1 kali 24 jam itu masih penangkapan. Saya tadi penyidik belum menyatakan adanya penahanan, tapi nanti bisa jadi besok sudah ditahan, tapi nanti kita lihat. Yang pasti sekarang masih di penangkapan, kita belum bicara penahanan. Demikian. Baik. Kita lihat nanti seperti apa kasusnya, karena mungkinkah nanti ada lagi tersangka lain, karena selain Roy Suryo dan Dr. Tifa juga masih ada tersangka lain dan sebagian lagi malah sudah jadi justice kolaboratif begitu ya. Terima kasih banyak Bang Alex dan juga Bang Al-Katiri sudah bergabung bersama kami malam ini. Ya, sehat selalu. kami menunggu sidang ini, kami tunggu-tunggu. Betul. Baik. Kalau kami itu kayak apa ya, kami mimpi-mimpi ingin bersidang, menghadapi 130 orang ini siapa tuh, 209 bukti ini apa? Baik. Itu akan kami balikin ke mereka untuk mempresentasikan depan kami. Kita lihat nanti di dalam persidangan seperti apa. Terima kasih banyak Bang Al-Katiri, Bang Alex, selamat malam, sehat selalu.